Saudara korban investasi bodong berkedok trading binary option, Binomo hari ini dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI. Para korban meminta DPR membantu penyelesaian kasus yang tengah dilakukan oleh pihak berwenang. Sejumlah perwakilan dari korban penipuan investasi bodong Binomo hari ini akan menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 3. Langkah ini ditempuh para korban karena Komisi 3 merupakan mitra dari Polri yang dinilai dapat membantu menyelesaikan kasus secara tuntas. Para korban Binomo juga meminta agar Komisi 3 mengawal penuh penyelesaian kasus trading binary option. Informasi lebih lengkap terkait dengan hal ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi yang saat ini berada di gedung DPR RI Jakarta. Agi, selamat siang. Apakah rapat bersama DPR ini sudah dimulai dan apa saja yang nanti akan disampaikan oleh para korban binary option ini? Baru saja dimulai, Nilo dan saudara, tadi sekitar pukul 11 lebih 40 menit, kuasa hukum dari korban Binomo, kemudian juga ada perwakilan dari para korban Binomo ini masuk ke ruangan rapat dari Komisi 3 DPR RI, kemudian juga tadi langsung disambut oleh Ketua Komisi 3 DPR RI untuk memulai rapatnya begitu, dan saat ini sedang berlangsung bagaimana nanti penyampaian apa saja aspirasi yang ingin disampaikan oleh para korban Binomo ini terhadap Komisi 3. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari binary option Binomo ini mengatakan bahwa sebenarnya alasannya mengapa meminta bantuan ataupun ingin menyampaikan aspirasi kepada Komisi 3 karena menurut para korban sendiri menilai bahwa Komisi 3 ini bermitra dengan Polri sehingga adanya kasus investasi bodong berkedok binary option ini ditangani oleh Polri sehingga dari korban ini meminta bantuan kepada Komisi 3 setidaknya bisa mengimplementasikan ataupun merealisasikan apa yang menjadi keluhan. Tadi juga kami sudah mendapatkan informasi dari pihak dari korban penipuan ataupun investasi bodong dari Binomo ini. Ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI. Yang pertama ialah meminta agar Komisi 3 ini memperhatikan kasus yang menjerat para korban terkait dengan investasi bodong berkedok binary option, karena dinilai oleh para korban sendiri ataupun dari kuasa hukum ini mengatakan bahwa penipuan binary option ini merupakan kejahatan digitalisasi yang memang dinilai baru sehingga layaknya memerlukan perhatian dari pihak-pihak berwenang, bukan hanya dari pihak kepolisian tetapi juga dari pihak Komisi 3 selaku perwakilan rakyat untuk melihat bagaimana penyelesaian kasus yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyelesaikan ini. Selain itu juga bukan hanya dinilai sebagai kasus baru tetapi juga ini sudah memakan korban, bukan hanya satu atau dua orang saja korban yang menjadi penipuan investasi bodong ini tetapi juga cukup banyak sekali di seluruh Indonesia, sehingga sudah seharusnya DPR ini memiliki fungsi pengawasan ini, memberikan perhatian terhadap para korban yang memang menjadi korban investasi bodong berkedok binary option. Kemudian juga yang kedua, ini nantinya juga dari pihak korban Binomo ini akan menyampaikan aspirasinya ataupun keluhannya kepada Komisi 3, yakni untuk meminta agar Komisi 3 ini melakukan pengawasan terhadap Polri terkait dengan penyelesaian kasus ini. Karena yang kita ketahui, Nilo dan saudara, kasus penipuan Binomo ini sedang ditangani oleh Barreskrim Polri. Kemudian juga ada beberapa lagi trading option lain juga yang ditangani oleh Mabes Polri. Sehingga ini yang diminta oleh para korban adalah agar Komisi 3 ini mengawasi penyelesaian kasus ini dengan benar begitu. Karena juga menilai dari pihak korban masih ada afiliator yang berkeliaran, bahkan juga belum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sehingga ini yang langkah ini diambil agar setidaknya nanti dari Komisi 3 dapat mendesak ataupun mendorong kepolisian ini untuk segera menetapkan tersangka lain terkait dengan binary option ataupun investasi bodong yang memang memakan banyak korban. Yang kedua juga diminta kepada Komisi 3 agar mengingatkan kepada polisian jangan sampai adanya hukum yang tidak adil begitu terhadap penetapan tersangka terhadap afiliator yang memang berperan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga ialah meminta kepada Komisi 3 agar dibuatnya regulasi penegakan hukum. Karena yang disampaikan oleh pihak dari perwakilan dari korban penipuan Binomo ini menyampaikan bahwa Undang-Undang ITE ini tidaklah cukup untuk menjangkau penyelesaian kasus ini. Karena yang disampaikan oleh pihak korban, contohnya saja saat ini Barreskrim Polri masih sedang mengusut penelusuran aset-aset yang nantinya akan disita. Kemudian juga Barreskrim Polri ini menyampaikan adanya kesulitan untuk menyita aset-aset digital yang berupa digital, sehingga dengan adanya nantinya regulasi yang cukup jelas
terkait dengan penyitaan ataupun kasus ini yang berhubungan dengan digitalisasi, sehingga yang diharapkan oleh para korban ini tidak ada lagi korban-korban bertambahan. Kemudian juga dari pihak kepolisian bisa lebih tegas untuk melakukan penyitaan terhadap aset yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan yang terakhir ya, yang diminta oleh pihak dari korban adalah meminta kepada Komisi 3 agar nantinya semua kerugian yang telah dialami oleh korban ini bisa dikembalikan asetnya kepada korban itu sendiri. Jadi jangan sampai kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak korban ini bisa diambil oleh negara, tetapi yang diminta oleh para korban adalah kembali ke mereka masing-masing begitu. Untuk lebih lengkapnya berikut kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum dari perwakilan dari korban dari Binomo ini. Terutama Komisi 3 bermitra langsung dengan Polri. Di sini kan sedang berlangsung proses penyidikan di Mabes Polri ya, di mana seperti yang kita ketahui bersama ini masih dalam penelusuran aset ya, tetapi dalam pengembangan kasus ya ada beberapa nama afiliator juga yang masih belum ditetapkan tersangka dan belum ada pengembangan kasus, dan ini yang kita minta nanti di Komisi 3 ya, untuk didorong penuh ya dan didukung penuh proses penyidikan di Mabes Polri. Itu satu. Kedua, kita juga meminta nantinya perihal mengenai regulasi dalam penegakan hukum di sektor digitalisasi ini. Kita akan tunggu saja Nilo bagaimana nanti respon dari DPR RI dalam hal ini adalah Komisi 3. Apakah memang pernyataan ataupun apa saja poin-poin yang disampaikan oleh pihak dari korban Binomo ini akan diterima oleh Komisi 3, dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan hal ini. Apakah nanti juga akan berperan untuk membantu dan juga mendorong keinginan dari para korban agar setidaknya Komisi 3 ini mendorong ataupun meminta agar kepolisian ini untuk segera menetapkan tersangka lain, jangan sampai adanya kecemburuan sosial ataupun adanya afiliator lain yang memang sebenarnya harus ditetapkan tersangka tetapi oleh kepolisian ini belum ditetapkan tersangka. Sehingga kita tunggu bagaimana nanti ke depannya yang akan dilakukan oleh pihak dari Komisi 3 DPR RI. Nilo. Agi Kurniasandi, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari gedung DPR RI Jakarta.